guys, balik lagi di podcast obrolan season 4. Yeay. Jadi kita udah masuk season 4 juga. Terus halo guys, kenalin aku Aya sebagai MC atau hostnya. Aku di sini angkatan 22. Terus di sini kita udah sama narasumber yang keren-keren banget, cantik banget gak sih? Boleh dong dikenalkan siapa namanya dan dari angkatan berapa? Dari siapa dulu nih? Boleh deh dari kakak dulu, dari Oke, jadi kenalin semua, namaku Kania Milka, tapi kalian bisa panggil Kania aja. Aku dari angkatan 21 yang pastinya antro. Widih, cutting guys. Oke, terus ada siapa nih? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Sekar Jasmine Abdillah. Kalian boleh panggil aku apa aja karena nama aku artinya semuanya baik ya kan. Aku dari antropologi tahun 2022. Ya kita seangkatan guys. Terus gimana nih kuliahnya? Kayaknya kan kita habis UAS. Boleh dong rating UAS dan matkul apa yang susah menurut Kalau kalian? aku bisa spill, aku ngasih di angka dari berapa tadi range-nya? Dari 1 sampai 10 deh. Dari 1 sampai 10, aku bisa kasih di mungkin 8 ya. Waduh. 8. Wah keren banget. Langsung balik 8. Aku 8. Kalau dari Jasmine sendiri, Kalau dari aku sendiri, kalau dari hari pertama sampai hari keberapa ya? Kayak sampai enggak sampai pertengahan tuh mungkin bisa dikatakan 8 ya. benar. Bahkan yang terakhir banget itu 10. Iya. Tapi kalau pertengahan itu aku 2. Iya, soalnya kalau misalkan aku kenapa bisa bilang 8 karena beberapa itu emang ada yang take home gitu. Jadi kayak aku udah well prepare banget nih sama yang Kita belum ya? langsung gitu. Kita Kita belum udah ngerasain kan. Tapi udah ngerasain kan ujian take home. Oke nggak? Belum nggak sih? Belum ya? Cuma satu kemarin udah kita dikasih tugas. Oh iya yang Intinya gitu deh. kita belum. Kalau kemarin dia sempat di prank sih soalnya jadinya kayak 2 banget. Iya. Nggak apa-apa, itu namanya kuliah. Kalian harus belajar Waduh. beradaptasi ya. Udah adaptasi banget ya, kita udah adaptasi terus kayaknya udah semester 4 sama semester udah selesai kan ya. True. Gimana nih rasanya ada di semester 2 dan 4? Kalau orang-orang bilang ya semester 4 itu adalah pintu utama untuk menuju semester 5, yang berarti semester 5 itu konon katanya itu, ini nggak tahu ya, tapi katanya semester 5 itu semester yang berat gitu karena udah mau menuju prospek di semester 6. Jadi kayak 4 ini jadi kayak apa ya, awal mula gitu, langkah utama, pintu utama untuk ke semester 5 dan semester 6 katanya sih kayak Waduh, gitu horor ya. banget nih kelihatannya ya. Iya ya, berarti kita masih santai-santai. Waduh, enjoy banget. besok nih gimana kita nggak tahu nih semester 3. Kalau dari Jasmine sendiri semester 2 kemarin gimana Min? Semester 2 itu fun-fun aja sih, fun-fun aja. Cuma emang Masih oke lah ya. Masih oke lah ya. Alhamdulillah sih nggak ada yang tercekal ya. Nggak ada yang Alhamdulillah. tercekal jadi ya fine-fine aja. Gimana PDB aman? PDB rasain juga ya? Kalau misalkan aku kemarin tuh iya, tapi kayak menurut aku PDB itu adalah matkul yang membantu ya di semester Iya, benar. awal, Iya sih. dan aku suka juga sih. Aduh, Membantu sih. Iya. membantu apa dulu nih Min? Membantu banget kalau misalkan aku emang terlalu, kalau lihat ya, ini dari pribadi aku sendiri terlalu banyak tugas. Nah, itu dia kenapa banyak tugas di PDB ya, supaya kita tuh biasa gitu, kebiasa sama tugas-tugas. Mungkin kayak PDB itu mungkin fungsinya ya itu untuk kayak nyatuin dari yang beda fakultas, jurusan gitu. Jadi ya menurut aku project itulah yang bikin kalian jadi bonding gitu. Itu sih menurut aku. Bener sih, kita juga bisa kenal dari anak fakultas lain terus nambah relasi juga. True. Kita anak antro nih, kita juga dapat pengantar antro dari semester 1 ya kita dapat. Oh ya. Terus ya pengantar antro kita semester 1, terus kita udah nggak asing banget sama salah satu tokoh antro, Bapak Kunjaraningrat. Iya. Iya kan, bener banget. Kayaknya itu setiap antro ada keluar nama beliau ya. Iya kan? Iya ya, bener banget. Jadi kayak kalau misalkan dosen-dosen jelasin, pasti kayak satu tokoh ini akan sering lah bermunculan. Jadi kayak aku tuh dari semester awal pun langsung kayak berseliweran gitu loh nama ini. Dan hebatnya tuh kayak jadi anak-anak tuh jadi kayak oh ini. Jadi kayak tahu gitu loh. Dan mungkin nggak cuman di FISIP UNER aja, terutama di Antro UNER, tapi mungkin di universitas lain juga. Bapak Kunjaraningrat tuh bukan mengeluarkan sih, kayak dia menggagas ya 7 unsur kebudayaan.
Iya. Dan sekarang kita bakal membahas salah satu dari 7 unsur kebudayaan itu. Yeay. Kita bakal bahas sedikit ya mengenai bahasa. Nah, menurut kalian bahasa ini apa sih? Sama penting gak sih adanya bahasa ini? Boleh dong dari Mbak Kania dulu. Oke, kalau misalkan ngomong 7 unsur kebudayaan itu akan selalu kalian ingat bahkan untuk semester-semester ke depan karena itu menurut aku itu adalah fondasi. Dan salah satunya itu adalah bahasa. Bahasa itu gimana ya? Kita tuh setiap hari pakai bahasa. Bener ya. Tentu banget penting banget pastinya karena gimana ya, bahasa itu cara kita berkomunikasi sekarang juga berbahasa. Dan bahasa itu menurut pribadiku ya itu jadi gimana aku kayak ngeluarin apa perasaan aku, apa keinginan aku, dan bagaimana aku mengolah bahasa itu sangat penting. Dan tentunya itu bahasa itu jadi salah satu emang yang dibutuhkan manusia. Bener banget sih. Kalau menurut kamu gimana? Iya, bener. Kalau menurut aku bahasa itu adalah simbol bunyi di mana manusia itu menggunakan sebagai alat komunikasi. Dan selain itu juga mereka menjadikan bahasa itu sebagai ciri khas daripada kebudayaan itu dalam setiap daerahnya. Kayak misalkan kita tahu nih ya, bahasa yang cuma orang sekedar ngomong A aja kita tahu, oh kamu pasti dari daerah sini. Kayak misalkan orang Madura, dia punya bahasanya sendiri. Logatnya ya, iya benar-benar. Iya bahkan ya aku as soon as I arrive here di Surabaya ini ya itu langsung kayak aku tahu nih mana yang asalnya dari sini bahkan kayak orang ngomong orang dari Bali ngomong bahasa Bali tuh walaupun dengan bahasa Indonesia oh kamu dari Bali dan kayak logatnya itu ciri kayak sangat khas gitu, Iya, unik. bener, Dan bener banget. orang Jawa juga ya Iya. kayak aku kalau ngeliat orang-orang ngomong tuh yang aku mungkin awalnya aku tuh nggak ngerti banget ya di semester awal kayak ngomong apa sih awalnya, tapi aku tuh kebiasa mungkin hanya pakai bahasa Indonesia aja. Jadi ketika aku ngeliat orang ngomong pakai bahasa daerahnya sendiri dan mereka terbiasa itu aku jadi kayak wah keren juga ya. Dan kayak kelihatan banget. Iya. Jadi bahasa itu sebagai identitas lah, identitas satu bangsa, satu suku. Mereka juga bisa mendeskripsikan kayak kebudayaan itu gitu loh. Terus juga kan banyak banget kan fungsi dari bahasa itu sendiri. Mereka banget. juga sebagai alat komunikasi, bagaimana kita menyampaikan komunikasi antara satu dengan yang lainnya, menyampaikan informasi, mendeskripsikan diri, menilai suatu masalah atau dia itu menilai perasaannya dia itu kan dengan bahasa gitu. Kalau misalkan nggak ada bahasa, gimana caranya mengungkapkan hal tersebut? Bahkan kalbu aja mereka punya bahasa. Iya, benar. Terus sih tadi udah sedikit disinggung tentang fungsi bahasa ya. Tadi alat komunikasi sebagai identitas. Nah, kalau misalnya nih kita tinggal di suatu daerah atau di mana, tapi tuh nggak ada bahasa. Nah, itu gimana dong? Gimana dong kalau nggak ada bahasa? Iya sulit sih. Siapa dulu nih? Kamu boleh jelasin dulu deh gantian. Aku pernah ikut pengabdian masyarakat. Waduh, keren banget pasti. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah punya pengalaman baru, bener-bener. Punya experience. Jadi aku pernah ke salah satu pulau di Jawa juga. Di mana saat aku ke sana, salah satu hal yang membuat aku kaget adalah mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh hanya bisa bahasa daerahnya itu. Itu bukan berarti mereka nggak punya bahasa, tapi mereka tuh lebih mengutamakan. Iya. Karena udah kebiasa juga kali ya. Sudah terbiasa dengan pakai bahasanya mereka sendiri. Padahal ditanyain pakai bahasa Indonesia, tapi mereka itu masih belum bisa ngerti gitu. Jadi kita pas menyampaikan sesuatu kayak tentang ilmu atau edukasi, mereka tuh kurang paham. Bahkan mereka tuh angka bacanya tuh kurang banget. Gitu. Nah, gimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan mereka? Bahasa itu kan banyak modelnya. Benar. Ada verbal, ada visual, ada media gambar, ada media sosial, bahkan dengan bahasa isyarat. Jadi alternatif untuk menggantikan bahwa dari daerah itu dia nggak ada bahasa, yaitu menggunakan cara-cara yang tadi mungkin dengan menggambar simbol kayak misalkan kita mau ngomong nih, kita mau makan, berarti ya kita gambar aja kita makan, aku pengen banget makan gitu kan. Karena jangankan di suatu daerah, beberapa mungkin individu lah ya ini karena penyakit ya, mohon maaf sebelumnya, karena kayak misalkan orang yang kena bisu ya, dia kan nggak bisa mengungkapkan dengan bahasa secara verbal
apa namanya bagaimana dia mengungkapkan dengan kata-kata gitu, tapi dia menggunakan dengan bahasa isyarat tubuh atau enggak gitu ya apa namanya simbol. Apalagi kalau sekarang ini kan kita udah ada gadget ya, kita Benar. udah ada apa namanya teknologi di mana bahasa itu kita bisa Ngetik langsung, iya. bahasa dengan ketikan gitu loh. Bahkan banyak banget nih, sekarang kita remaja ya, banyak banget quotes-quotes yang bertebaran di media sosial bahwasannya kita itu sering banget baper sama tulisan atau ketikan. Waduh, itu bener banget. Gitu kan. Jadi Iya, bagaimana kita menerima suatu tulisan ini apa namanya di diri kita itu nggak hanya melewati kata-kata aja atau verbal, tapi bisa melalui media banyak gitu. Benar apalagi di TV juga kayaknya udah ada yang di layar kecil gitu ya, yang bahasa isyarat Iya, gitu. betul. Jadi kayak kita nggak cuman dari omongan doang yang kita tangkap, tapi bisa dari bahasa isyarat dan lain-lain. Kalau dari Mbak Kania sendiri gimana nih kalau nggak ada jadi bahasa? jadi tadi yang aku sempat dengar dari cerita pengabdianmu ya, kalau misalkan mereka itu mungkin nggak bisa bahasa Indonesia, tapi kita nggak juga nggak, ini disclaimer banget, kita nggak bisa salahin juga, karena itulah namanya ini kita antropologi Iya, banget ya. bener. Jadi itulah apa peran kita di situ. Jadi kita nggak cuman bisa lihat dari kok mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Kita tuh harus lihat dari dua sisi Iya, gitu ya. Karena mungkin mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka menggunakan hanya bahasa yang mereka saja yang mengerti ya, karena mungkin kalau nggak dengan caranya seperti itu bahasa tuh akan luntur. Bener banget. Jadi menurutku bahasa itu nggak cuman kayak misalkan kita nggak bisa nuntut gitu loh, kayak kamu nggak bisa bahasa Indonesia, kamu aneh gitu, kayaknya nggak bisa nggak paham gak sih walaupun orang Iya, Indonesia bener. nggak bisa, tapi kayak gimana ya, mungkin seiring berjalannya waktu ya mereka juga akan mulai bisa bahasa Indonesia lah ya. Iya. Jadi menurutku aku setuju sama Jasmine tadi, omongannya udah panjang dan itu menurutku kayak udah merangkum semua iya, jawaban ya. bener banget. Oke, terus berarti nih dari bahasa sama kita anak antrop pastinya nyinggung kebudayaan terus. Dari bahasa dan kebudayaan itu berkaitan nggak sih? Maksudnya berkesinambungan gitu nggak sih menurut kalian? Menurut aku berkesinambungan ya, mereka itu saling bertaut atau apa namanya ada kaitannya, karena seperti apa yang sudah dibilang sama apa namanya sebelum-sebelumnya tadi, bahwa kuncuran nikmat itu memiliki konsep atau menggagas sesuatu konsep, itu salah satu unsur kebudayaan, salah satunya adalah bahasa. Itu berarti dalam suatu unsur itu bahasa itu sudah menjadi dalam ada kaitannya dengan kebudayaan. Dan yang tadi aku udah sempat singgung juga bahwasannya kalau misalkan bahasa itu menjadi identitas suatu bangsa, suatu suku, suatu kebudayaan itu sendiri. Jadi di mana apa namanya kita bisa mengenal seseorang atau mengenal suatu suku, mengenal suatu bangsa hanya melalui bagaimana mereka itu berkomunikasi. Kayak misalkan orang Rusia, mereka cuma mereka ngomong pakai bahasa Inggris atau mereka ngomong pakai bahasa lain yang bukan bahasa Rusia. Mereka kan susah gitu loh untuk apa namanya untuk menggunakan bahasa itu. Berarti kita tahu nih, oh berarti mereka bukan berasal dari bangsa ini gitu. Begitu juga sama kayak misalkan orang Jepang, orang Korea yang mereka disuruh dipaksakan mereka harus ngomong pakai R. Tapi kan mereka nggak apa namanya kosakata R di apa namanya negara sana kan nggak ada gitu, minim. Jadinya menurut aku itu ada kesinambungan antara bahasa dan juga kebudayaan tadi, karena mereka itu salah satunya adalah identitas suatu bangsa, di mana dia itu menjadi ciri khasnya sendiri. Jadi kita bisa mengetahui dari mana orang ini berasal itu dari bahasa gitu. Oke, kalau dari Mbak Kania sendiri gimana? Kalau tadi Jasmine kan bahasa ada berkesinambungan dan itu sebagai identitas suatu bangsa. Kalau Mbak Kania gimana? Menurut aku ya, ini aku simple aja karena aku juga menurut perspektif dan apa yang telah aku dengar dan pelajari ya. Pokoknya intinya kenapa aku bisa bilang itu berkesinambungan, karena kebudayaan itu ada karena itu udah dilakukan secara terus menerus dan kayak turun menurun ya. Jadi bagaimana sih mereka itu bisa kebudayaan ini bisa turun menurun dan jadi kebiasaan gitu ya, itu karena mungkin salah satunya ada unsur bahasa gitu. Dari bahasa itulah masuk ke kebudayaan. Jadi kenapa aku bisa bilang berkesinambungan, karena itu. Tapi bisa disangka juga atau kayak gimana, tapi menurutku gitu. Iya, aku juga setuju kok. Iya, ini kan kita dari Indonesia ya. Indonesia juga banyak banget kebudayaannya, kayak misalnya ras, suku, bangsa, kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, Jasmine tuh dari mana sih
Aku dari Madiun. Waduh. Saya dulu Madiun. Kemarin berarti Jawa Timur ya? Jawa Timur. Dia dari orang Jawa ya berarti ya? Kalau Mbak Kania sendiri dari mana nih? Oke, jadi ini aku secara singkat aku jelasin ya. Jadi aku tuh dari Batak Karo. Waduh. Jadi Batak ada ya, itu ini kayak sedikit info Fun kalau fact misalkan ini fun fact. Tapi kayak most of you guys pasti tahu lah ya. Kalau misalkan Batak itu nggak cuma Batak Toba doang. Iya, Jadi kadang tuh aku suka disama-samain sama temen aku tuh yang misalkan dari Batak dan Batak, misalnya beda, tapi mungkin kita masih satu Batak gitu ya. Jadi aku dari Batak Karo, ada juga yang dari Batak Toba, ada juga yang dari Simalungun gitu. Jadi aku tapi bilangnya itu aku Batak Karo gitu. Dari Batak Karo dan Jawa lah ya. Oke, kita juga dari tadi kan udah ada Jawa, dari Batak dan lain sebagainya. Masih di Indonesia ada nih ya. Mesti bahasa dari masing-masing daerah itu ada. Misalnya kayak ada ngapak, ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa masih bisa dibagi lagi kan ya, kayak ada Jawa Timuran, Semarangan, yang lain-lain gitu. Iya kan? Bener kan? Nah, pandangan kalian nih tentang bahasa daerah tuh gimana sih? Dari Mbak Kania dulu deh. Oke, gini ya. Aku setuju banget deh sama yang kamu bilang tadi. Bahkan Jawa aja tuh ada beda-beda. Kita Iya, misalkan di bener. Surabaya ini terkenal dengan are gitu Iya, ya. Tapi bener. mungkin di Jogja dan di Solo nggak seperti itu. Iya, Tapi kalau dari Batak Karo sendiri, itu walaupun kita Batak, tapi kita punya perbedaan dalam bahasa sama Batak Simalungun dan Batak Toba. Jadi Batak Karo itu punya bahasa sendiri. Tapi berarti mungkin tiap Batak itu beda-beda ya bahasanya. Nah, kalau untuk Batak Karo tuh iya. Jadi walaupun kita tetap satu Batak, soalnya mamaku tuh Batak Toba, tapi papaku itu Batak Karo. Jadi mereka tuh sama Batak sebenarnya, tapi bahasanya berbeda. Walaupun ada beberapa mungkin kata yang bersinggungan dan juga budayanya juga ada yang bersinggungan, tapi kita berbeda gitu. Itu sih singkatnya. Keren ya bahasa. Keren banget. Dari bahasa sendiri udah keren ya, apalagi. Kalau dari Jasmine sendiri gimana nih? Sebenarnya fun fact juga teman-teman, aku tuh blasteran. Waduh. Blasteran mana Bu? Guys, namanya Jasmine. Dia blasteran. Aku pernah nonton deh film yang ada Jasmine itu. Aku juga blasteran. Blasteran mana Bu ini Bu? Aku blasteran Jawa Timur sama Betawi. Wah. Betawi nih. Ya, dan kayak apa ya singkatnya? Bukan singkatnya ya, kayak fun fact itu kayak di Jaksel ya kayak ada bahasa sendiri ya. Itu bener banget, itu bener banget. Itu bener banget sih. Ada bahasanya sendiri gitu di Jaksel kalau Iya. kalian denger gitu ya. Jadi kayak Ini gimana Min? Dilanjut deh. Jadi kalau misalkan menurut aku ya bahasa daerah itu ya itu lagi kembali sama fungsinya tadi bahwa dia itu menjadi suatu ciri khas ya dari daerah itu sendiri. Karena bener kata kami ya, kakak kami ya. Nah, apa namanya? Aku sendiri di Madiun ya. Aku dari Madiun tuh merasa bahwa bahasa orang Madiun itu udah kasar. Udah kasar. Tapi pas aku berangkat ke Surabaya, aku mendengarkan banyak bahasa Tambah kasar lagi. banyak bahasa yang yang bertabrakan atau yang nggak pernah aku dengar gitu loh, karena Madiun itu kan perbatasan ya. Iya, Mereka tuh bisa dikatakan Jawa Timur, dia bisa dikatakan sebagai Jawa Tengah, sama kayak Magetan, Ponorogo dan sebagainya. Nah, mereka itu mungkin ada campuran dari bahasa Timur juga bahasa Tengah gitu. Iya. Jawa Timur sama Jawa Tengah juga. Jadi di mana kita di Madiun itu biasanya pakai bahasa halus, di sini sama sekali gitu loh. Jadinya aku kaget kan pas ada orang kenalan sama aku. Aku kira ya bahasa Jawa semuanya sama. Iya. Gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, kamu pasti bukan orang Surabaya. Gitu kan. Terus ada orang Madiun asli gitu kan, ketemu sama aku kenalan, kamu orang Madiun ya gitu. Kok tahu? Kau tahu ya, dari logatnya udah kelihatan ya, kayak dari orang Surabaya sendiri logatnya agak lebih ke apa ya, kenceng kasar gitu, tapi itu ya udah karena logatnya bukan karena orangnya gitu. Benar. Jadi kayak terus pas gini, kamu orang Madiun, loh kok tahu? Iya, soalnya logatnya ini logat Madiun gitu. Padahal aku sendiri sebenarnya nggak tahu kayak logat Madiun Itu kayak gimana gitu. Karena menurut aku bahasa Jawa sebenarnya sama aja. Kalau menurut aku ya di Surabaya itu ke ngokonya, bahasa ngoko. Kalau di
Madiun ini ngoko lugu, kalau di tengah itu ngoko alus gitu. Tingkatan bahasa. Iya, Tingkatan bahasa. dalam bahasa Jawa. Bener, itu kan juga sesuai ke pengelompokan kerajaan zaman dulu juga kan, Iya. dimana Madiun itu ikutnya Mataram kuno. Nah jadi mungkin bahasanya juga ikut ke Jawa Tengahan gitu loh. Bener. Aku juga kalau misalkan mama aku udah 20 tahun lebih di kota Madiun, tapi tiap kali ada orang yang ngajak kenal mama aku, even mama aku udah pakai bahasa Krama, nggak ada yang pernah notice kalau mama aku itu gimana sih, maksudnya mereka tuh selalu menduga kalau misalnya mama aku tuh bukan dari Jawa, padahal udah medok gitu loh. Iya. Ini Bu Nenek pasti itu ya. Bukan dari Jawa pasti gitu ya. Cerita keluarga, storytelling guys. Terus aku juga sempat kok pas itu pernah kenalan sama orang di mana orang ini tuh bilang kamu pasti bukan orang Jawa gitu kan. Padahal orang Jawa, mungkin karena emang kebiasaan di rumah tuh pakai bahasa Betawi kan. Dan aku pas ketemu sama orang Betawi ngomong pakai bahasa Betawi, wah lu dari Betawi ya? Padahal sebenarnya aku asli Jawa guys, cuma ya karena kebiasaan mama aku menggunakan bahasa Betawi sehari-hari di rumah, dimana pas dia nelpon saudaranya ya. Kalau dari bahasa Betawi kan empok ya. Aduh, Pak. Nelpon empoknya kan gimana ya lu berdua, jadi kita sering ke bawah. Gitu sih. Aku juga ada saudara dari Batak loh Kak. Waduh. Menyebar ini ya. Iya. Terus nih, nggak bisa sih. Ada dari Betawi, Jawa, terus dari Batak. Terus kalau misalnya kalian di kampus itu pakai bahasa daerah di kampus yang bener-bener banyak banget orang kecuali Jawa dan Batak, itu menurut kalian gimana sih? Kayak ada malunya nggak sih bawa bahasa daerah ke kampus ini gitu? Dari Mbak Kania dulu boleh? Oke, jadi kalau kayak gitu ya, pasti kita di kampus ini dan mungkin di kampus-kampus di sorry, di luar sana mungkin yang kayak contohnya di daerah Jawa atau kayak mungkin di kampus daerahku pasti ada lah beberapa mahasiswa yang emang tuh merantau sama seperti aku, tapi aku personally nganggep diri aku tuh sebagai pendatang ya. Iya. Jadi mau gimana pun itu aku harus menyesuaikan diri dengan Surabaya ini, karena aku udah memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Itu aku harus terima konsekuen kalau misalkan ya aku nggak akan sama kebiasaan aku, gimana tutur kataku, itu aku konsekuen. Mungkin di awal-awal pun aku sempet yang kayak masih ngomong lo gue gitu kan, karena emang aku kebiasa dengan lo gue gitu. Mungkin dengan teman-teman aku yang dari asalnya juga sama, itu aku masih pakai lo gue. Tapi for me personally, aku lebih menghargai kalau misalkan aku di sini, aku lebih minim ngomong lo gue ketika berinteraksi dengan teman-teman dan kakak tingkat atau adik tingkat atau bahkan dosen ya. Harus Itu harus hormat ya. Tapi aku meminimalisir menggunakan bahasa yang kubawa, karena aku dari Depok, tapi aku jadi nomaden nih ya kayaknya banget dari Depok banget. beberapa kali ya orang ngomong itu, tapi aku nggak dari Depok banget, tapi Cibubur. Tapi aku juga sering ke Jakarta karena saudaraku juga di sana, jadi tapi kan ngomongnya masih yang 11-12 gitu lah ya. Tapi as soon as I arrive di Surabaya, itu aku langsung yang kayak bingung, karena kalau misal mungkin teman-teman aku yang dari Jawa itu kalau ngomong sama aku mungkin masih pakai bahasa Indonesia, tapi kalau mereka sesama yang bisa berbahasa Jawa, mereka akan menggunakan bahasa Jawa itu untuk mempermudah atau kayak lebih enak ngomongnya. Tapi aku nggak ada tersinggung, dan aku nggak ada yang kayak ih kok ngomongnya pakai bahasa Jawa, ini kan di kampus orang aku nggak ada kayak gitu, karena ya kayak udah, karena aku pendatang gitu loh. Jadi walaupun aku nggak bisa berbahasa Jawa, tapi I know kalau misalkan orang ngomong pakai bahasa Jawa, kayak aku ngerti banget. Tapi aku emang nggak memutuskan untuk berbahasa Jawa karena menurut aku kurang cocok gitu loh. Dan aku nggak pakai bahasa kasar, aku nggak ikut bahasa kasarnya orang Jawa juga, bahasa Jawa gitu ya, yang di sini mungkin yang sering seliweran gitu kalau ngomong sama teman gitu pakai bahasa Jawa yang kasar. Kayak aku nggak itu, karena aku lebih ke nggak
aku nggak mau salah ngomong dan kayak salah penekanan. takut nyampeinnya juga salah kan ke orang juga. Jadi menurutku nggak salah juga kalau misalkan kita mau tetap pakai bahasa yang kita pakai di sini, tapi lihat dulu kita ngomongnya Lihat sama sikon ya siapa. pastinya. Bener. Kalau dari Jasmine sendiri, Kalau misalkan aku menyesuaikan sama siapa aku berbicara, jadi misalkan aku ngomong sama orang orang yang bukan orang Jawa, aku nggak mau memaksakan dia untuk harus mengerti bahasa yang aku tahu gitu loh. Terus kalau misalkan ngomong sama orang bahasa Jawa, aku juga nggak mau memaksakan mereka dengan bahasa yang mereka nggak tahu. Kayak misalkan aku bisa pakai lo gue, kalau sama orang bahasa Jawa, orang Jawa aku bisa ngomong aku, kon, awakmu dan sebagainya, ya aku mau memberikan itu. aku kowe Bervariasi ya. awakmu. Aku kowe, awakmu sampean jenengan. Waduh, iya Jadi bener. aku mengkondisikan dengan siapa aku berbicara gitu loh. Kalau misalkan dia nggak bisa kedua-duanya karena dia bukan dari Jawa Timur ataupun Jawa Barat, ya aku menggunakan pakai bahasa Indonesia. Dan tapi aku lebih respect lagi dan lebih suka sama orang yang dimana dia tuh punya curiosity yang tinggi. Dia tuh sikap skeptisnya dia terhadap bahasa tinggi. Jadi misalkan kita ngomong pakai bahasa A, B, C, terus dia ini, itu artinya apa ya? Ya, ada juga ya, banyak jadi ya dia kalau belajar dari situ. Kayak misalkan even aku aku dari Jawa sendiri ya, pas ke Surabaya ternyata kan ada perbedaan bahasa. Iya, Ada agak beda banget ya. Kate. Iya, itu aku juga nggak tahu kate maneh gitu Kate kan. mana, terus apa mana itu kalau misalkan Di Jawa Jawa iya. Iya, Jawa aku juga lagi. artinya. Tapi kalau maneh di sini tuh Besok. iya. Jadi banyak banget perbedaan. Bahkan kalau misalkan di Sunda gitu, maneh tuh kamu ya. Waduh, iya, waduh. Ada lagi ya. Ada Abdi, ada apa namanya Sia dan sebagainya gitu kan. Terus kalau misalkan kate di Madiun itu bukan mau tapi ayam. Iya, Kak Ayam ada juga ayam kate. MKT, jadi aku nggak pernah tahu bahasa. Oh tapi aku tahu akhirnya di sini aku belajar kayak ternyata ini tuh bahasanya ini artinya ini gitu. Jadi di mana saat aku mengkondisikan bahasa aku ini kadang tuh kebawa aja pas di Madiun. Oh kamu udah jadi orang Surabaya ya sekarang gitu. Bahasanya udah beda, dari logatnya aja beda katanya gitu. Kayak gitu sih. Terus pas beberapa kali aku pernah main ke Madura juga, di sana kan dari logat bahasanya itu kan mereka berbeda ya. Iya, ketahuan juga ya, ketahuan banget malah. Benar. Tapi fun fact-nya pas itu aku pernah tanya ke mereka, kebanyakan orang Madura itu nggak tahu bahasa Jawa. Oh. Iya, jadi mereka paham hanya bahasa Madura. Jadi pas itu aku juga belajar sedikit mengenai Madura tuh kayak gimana gitu loh. Jadi ya sedikit tahu. Tapi disclaimer, kita juga nggak bisa nyalahin mereka. Iya benar. Karena banyak bahasa juga buat apa ya? Jadi kita makin unik Kayak kan ya. comfort mungkin di Iya. bahasanya. Iya, justru itu yang menurut aku kayak unik. Iya, tambah keren lagi. Iya, unik banget. Gak cuma satu bahasa yang ada di sana. Benar, jadinya kayak even pas aku dari Jawa Timur juga, tapi dari Madiun ke Surabaya ternyata ada perbedaan bahasa yang aku nggak tahu. Justru itu kayak itu unik banget, dan aku dari situ tuh aku pengen belajar. Aku juga pengen tahu nih gimana caranya aku bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Paham. Nah, di Madiun juga kayak gitu kan, kalau misalnya di Madiun itu ada tingkatan bahasa. Iya. Kamu ngomong sama sesama, sama di atas kamu, sama paling tua. Gitu. Jadi dan karena di Madiun itu bahasanya lebih ke alusan ya, aku tuh sering banget ngomong kamu tuh pakai jenengan atau sama. Ya, sampai Tapi kalau di sini langsung aja kon. iya, Langsung aja gini. semua untuk dibilangin sampai jenengan. Kalau di Madiun tuh enggak, justru kita menghormati kayak sampai jenengan tuh berarti kamu paham akan kondisi di mana kamu tuh ngomong sama siapa. Nah, kalau di sini mereka tuh nggak mau dipanggil sampai atau jenengan gitu, nggak mau. Kayak gitu sih. Tapi ada nggak sih dari angkatan kalian berdua nih yang pengen tahu nih tentang bahasa daerah kalian, terus tanya-tanya gitu, ada nggak sih? Tadi kan Jasmine ada, kalau dari Mbak Kani ada nggak? Apa ya? Karena aku sangat sedikit ya mungkin. Soalnya setahu aku juga di sini tuh ada kayak ini kayak salah satu mungkin cara mereka beradaptasi juga Iya, ya. bener. Jadi kayak jadi aku baru ngerti nih, karena ini aku kasih sedikit bocoran ya. Kalau semester 4 ini kalian akan belajar tentang aku ngambil antropologi perkotaan. Jadi di situ ada satu
satu pertemuan di mana ngomongin tentang beradaptasi. Nah, itu baru kemarin diulangin jadi aku masih ingat gitu kayak beradaptasi. Jadi salah satu untuk supaya kita bisa survive di kota atau di tempat yang bukan dari tempat kita itu adalah dengan beradaptasi, yaitu mereka itu membuat kayak perkumpulan, misalkan perkumpulan Batak di Surabaya, perkumpulan Batak di UNER, di FISIP gitu contohnya. Itu cara mereka mungkin untuk supaya mereka bisa beradaptasi. Dan mungkin kalau misalkan aku bisa bilang ya, kalau Batak mungkin yang mungkin merasa sesama Batak, mereka akan kayak join ke komunitas itu. Tapi untuk selama ini ya, selama aku di sini, untuk yang nanya-nanya tentang Batak mungkin enggak. Yang maksudnya untuk penasaran tentang Batak itu apa, mungkin yang selama aku rasain itu tidak. Tapi kalau misalkan kita kan antro ya, jadi kayak pasti banyak ngomongin tentang mungkin bikin makalah atau apa. Jadi aku masih bisa menggunakan Batak ini sebagai topik atau tema yang aku ambil untuk makalahku. Tapi untuk kayak orang personally datang ke aku nanya tentang Batak itu enggak, karena juga udah banyak ya Google, jadi kayak mereka tahu lah ya, sedikit banyak tahu. Jadi untuk aku menggunakan Batak itu mungkin untuk makalah dan keperluan aku gitu. Kalau Jasmine? Benar juga sih kata Kak Mia ya. Itu sekarang kan udah ada chat GPT Ya, betul, semuanya bisa terjawab ya insya Allah. Udah ada AI lah intinya. Udah banyak banget aplikasi-aplikasi seperti itu untuk mempermudah bagaimana kita belajar bahasa. Nah, kalau dari aku sendiri, aku adalah tipe orang yang punya rasa penasaran yang tinggi terhadap sesuatu hal yang belum aku ketahui. Ada temen aku di Bali, di mana dia ini kalau ngomong bahasa Bali ada bahasa Jawanya, ada bahasa Indonesianya, bukan campur-campur. Sehingga aku pas aku penasaran dengan kata ini nih, oh ternyata sama ya bahasa Jawa gitu. Oh ada bahasa yang sama, yang bersama dan bla 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 bla. Terus habis gitu enggak hanya aku aja, banyak juga dari angkatan 22 itu dari antro ya itu Kak. Itu yang penasaran banget, mereka dari luar gitu nanyain kayak, oh bahasa kamu gimana, kayak temen kita Sharing ya, itu biasanya ya. Kalau dari bahasa Jawa, di bahasa Jawa sendiri tuh ada aksara di mana penggunaan kata huruf E itu beda. Ada pepet, ada tali, ada E, ada to. Nah, kalau misalkan Nias itu pakainya pepet. Iya, jadi pakainya pepet. Jadi ngomong E-nya itu bukan E kayak kita, tapi ngomongnya gitu loh. Nah, itu jadinya tuh kita jadi penasaran gitu kan. Aku sering tanya ke temen-temenku gitu kan, kayak ini bahasa Niasnya ini apa ya? Oh ternyata dia pakai bahasa Indonesia, cuma logatnya logatnya yang beda. Terus ada beberapa bahasa daerah juga kayak gitu. Jadi banyak sih kalau dari yang aku lihat sekarang ini, banyak yang penasaran terhadap bahasa daerah orang lain yang mereka nggak tahu. Mungkin kalau misalkan dia mungkin di Nias karena emang dia kebiasaan dengan itu, dan kamu juga di Madiun kayak gitu. Tapi aku kan emang aku walaupun dari Batak Karo, tapi aku nggak di lingkungan dan lingkup, dan aku nggak tinggal di sana kan. Jadi yang kenapa mereka kurang penasaran dengan Bataknya karena ya aku bukan jadi aku lebih ke Jakarta gitu. Mungkin kayak orang Jakarta tuh kayak gini. Mereka tuh sebenarnya udah punya kayak pemikiran sendiri tentang orang Jakarta mungkin di sini. Tapi aku pengen kayak break itu, karena orang Jakarta tuh nggak yang kayak meninggi-ninggikan gitu ya. Soalnya aku tuh pengen jadi orang yang nggak yang kayak gue dari Jakarta gue lebih tinggi daripada lo, nggak kayak gitu. Aku lebih pengen kayak gitu. Iya, kayak aku lebih pengen kita sama lah ya. Iya, benar-benar. Jadi gitu sih kalau misalkan aku, karena aku mungkin dianggap dari Jabodetabek gitu. Nah, bener banget nih. Kan sekarang kayak kalau di kampus tuh ada banyak pakai logo gitu ya. Nah, kalian terutama kita ya, jadi ikut make juga nggak sih, Min? Logo juga kan ya. Jadi kayak tapi kayak it doesn't matter gitu loh. Kalau misalkan kalian mau pakai juga ya it's okay. Tapi mungkin ada orang yang salty dan kayak dia kayak mikir kayak iya apa sih gitu. Tapi ya itu hak kalian juga. Tapi kalian bisa lah ya menempatkan diri. Ya tapi karena balik lagi itu kebiasaan gitu. Nggak bisa kayak
mungkin kalian bisa menyesuaikan tapi nggak secepat itu. Benar. Dan kayak lihat lagi ngomong sama orangnya siapa gitu Bener menurutku. sih, itu jadi kayak apa namanya, sebenarnya itu bahasa daerah masing-masing Iya, ya. ya. Mau kayak gimana pun itu, walaupun kita perantau juga, iya benar karena kita kebiasaan hal itu, jadi mau nggak mau ya, sometimes kita kayak ngomong lo gue atau kayaknya aku kon awak Iya. Iya, tapi jangan jadikan itu sebagai masalah. masalah also kayak penanda kalau aku beda, jangan musik gitu, paham gak sih? Iya, Kayak kadang kan orang emang kayak ngomong lo gue itu karena kayak gue ngomong lo gue supaya dilihat gitu ya, Nah. tapi jangan jadikan seperti Benar, itu gitu. benar. Tapi sempat loh tahun 2000-an gitu, dimana pas sinetron di sinetron masih booming-boomingnya banget di TV sebelum ada gadget ya, gadgetnya masih apa namanya, mainannya masih sinetron. Dimana menurut aku saat itu bahasa lo gue itu bener-bener yang kayak gila lo keren banget. Iya, iya. Ya pasti ada pemikiran yang kayak gitu ya, tapi sekarang udah enggak lah ya. Aku dulu tuh pas di SD ya, aku inget banget dimana teman aku tuh sering banget bilang kayak gini, aku orang Jawa tapi aku bisa bahasa Jawa. Aku selalu pakai bahasa Indonesia. Itu beda. Biasa Iya. Dulu nggak ada ya bahasa pikmi-pikmi gitu. Nggak, Sekarang nggak udah ada. makin berkembangnya zaman, makin berkembang juga kayak bahasa-bahasa gaul, terus kayak percampuran bahasa tadi Iya, kayak iya. slang word gitu. Nah, menurut kalian nih slang word tuh gimana sih di pandangan kalian? Menurut Gimana? aku dengan slang words itu nggak apa sih, aku kayak kadang juga nggak kadang sih, aku emang Ada kita juga ngetik sekarang kayak ada ngetik jamet lah atau Iya. ngetik apa gitu kan ya. ya aku tuh suka tapi nggak apa sih, aku kadang kalau misalkan di rumah juga kalau sama teman-teman aku sering banget kayak pakai kayak gitu, yang kenapa buat asik-asikan aja sih kalau aku. Bener. Kayak apa namanya, kalau menurut aku juga itu ada dampak positif juga dampak negatifnya sih. Kalau misalkan slang word itu bisa jadi kita nambah kosakata. Iya, Nambah bener kosakata untuk apa namanya, untuk jadikan sebagai budaya ya. Iya. Kayak misalkan caper, terus apalagi ya, banyak banget kan sebenarnya, dia kayak tadi kayak jamet, terus habis itu kayak aku sempet tahu bahasa ini katanya bahasa Bontang tapi nggak tahu ya, katanya Jessie, tahu nggak Jessie? Itu Jelesiva. Terus kan namanya Jessie kan, bagus namanya, ternyata aku Jelesiva. Dan apa namanya, banyak banget bahasa-bahasa slang itu yang sebenarnya itu bisa jadi dia nambah kosakata juga buat bahasa daerah kayak gitu loh. Kayak sebenarnya nggak masalah juga sih gitu. Oh ya, kayak even kayak aku tahu bahasa ini dari salah satu dosen kita. Itu namanya maksudnya kayak katanya tuh GJB, kalian tau gak? Apa tuh? Nggak jelas banget. Enggak, Apa? GJB. Jadi kalau misalkan satu suka kayak anak itu pertama kali ini kayak kan pasti ketemu lah ya dengan Pak Jody, itu super baik banget. Dan dia aku sampai sekarang pun kalau misalkan ikut kelas dia aku suka kayak ketawa-ketawa gitu karena enjoy banget. Dia itu yang mencetuskan, menurut aku ya, dia yang mencetuskan si GJB ini. Wah, Gak GJB. jelas blas. Iya. Sekarang kan sangat banyak banget ya, nggak juga dari Indonesia kan, kayak Bener-bener. FYI. Iya. Terus apa asap itu loh. Oh, as soon as possible itu. Terus itu apa namanya, kayak Correct me if I'm wrong itu ya. Iya kayak IDK gitu. Iya tuh banyak banget ya. Iya, bener banget. Dan itu nggak hanya dipakai sama orang luar, tapi dipakai Even juga simple SBB. Nah, sorry baru balas. MBB, MJB. Sorry, males banget. Iya, banget sih. Nggak apa sih menurut aku. Ini berarti ada dampak positif sama negatifnya dan Bener. kita harus tahu gunain slang word itu di mana gitu loh. Iya. Masa sama dosen kita harus gunain kayak gitu kan, enggak juga kan. Oke, berarti sini juga bahasa itu penting banget sebagai alat komunikasi. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang banyak banget kebudayaan, bukan itu cuma suku bangsa, ras atau bahasa. Bahkan bahasa dia juga kepecah-pecah. Misal dari Jawa juga pecah lagi Jawa Timur, nanti Jawa Timurnya kepecah lagi, ada yang ngoko alus, Iya, kenapa iya, dan lain iya. sebagainya. Terus ya intinya kita jangan malu lah buat nyeralin bahasa daerah kita ke orang-orang, semua orang lah. Setuju. Wah, kayaknya kita udah ngomong banyak banget A sampai Z. Kayak banyak banget juga ya bahasa-bahasa yang didapat. GJB baru dapet tadi. Iya. Waduh, sekian dulu nggak sih? Iya lagi, udah berasa lama banget. Iya. Ini
jadi aku sedikit banyak tahu nih tentang keluarganya Jasmine. Iya. Itu terbuka di sini guys. Iya. Kayaknya boleh lah ya kita ngomong bahasa Depok-Depok kayak gitu sama Jasmine. Zoro. Oke guys, kayaknya sekian dari kita. Aku selaku host juga, kalau ada salah aku minta maaf. Dari narasumberku juga, makasih udah mau mendengarkan dan thank you guys. Thank you for watching. Jangan lupa nonton episode-episode berikutnya. Mungkin kayak ada bahasan lebih bombastis, lebih Iya, kita wow bakal lagi. Semoga. membahas tentang 7 unsur kebudayaan. Also, ini YouTube kan? Iya, jangan lupa Like, comment, subscribe. Sumpah, tapi kayak boleh bisa ngomong kayak kalau misalkan kalian emang ada yang mau dibahas lagi atau kayak tentang kepo-kepo, komen dong, komen. Ya boleh guys, jadi kita bisa membahas. Dan also saran ya guys, karena mungkin podcast ini nggak pertama sih, tapi mungkin kayak baru gitu ya sama anak-anak PDD ini, perjuangan mereka udah keras banget. Pokoknya kalian komen apa aja yang kurang, apa yang perlu Kita di sini diperbaiki. juga buat seru-seruan aja sih, Iya. nambah-nambah info baru tentang bahasa dan lain. Ciao. Oke, thank you guys.